Renungan Katolik, mengenal diri sendiri jembatan menuju Tuhan yang sejati. Di dunia yang penuh opini mayoritas dan tren sesaat, apakah Anda benar-benar mengenal diri sejati Anda? Bayangkan jika pembelajaran bukan untuk pamer pengetahuan, tapi untuk membaca hati Anda seperti buku suci jembatan langsung ke Tuhan. Siapkah Anda menelaah true self untuk menemukan kebenaran abadi di dalam? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pembelajaran sejati dalam iman Katolik harus diarahkan untuk evaluasi diri sendiri. Seperti membaca diri sendiri, sebuah panggilan untuk introspeksi mendalam, bukan untuk menilai atau mengkritik orang lain. Mengenal diri manusia yang sejati adalah jembatan esensial untuk mengenal Tuhan. Karena diri yang autentik mencerminkan gambarnya, kita harus terus menelaah true self, jiwa yang tak ternoda oleh dunia sambil menggunakan akal dan berpikir kritis. Tanpa hanya mengikuti keyakinan populer, kebenaran sejati ada di dalam hati, bukan di luar, di mana Roh Kudus berbicara. Ini adalah inti spiritualitas Katolik, pengenalan diri yang membawa kita lebih dekat kepada Bapa. Dasar teologisnya kokoh dari ajaran Santo Agustinus, yang dalam pengakuan dosa Confessions, buku X menulis, "Engkau telah diciptakan untuk engkau, dan hatiku gelisah sampai ia beristirahat di dalammu." Ini menekankan bahwa mengenal diri adalah langkah pertama menuju Tuhan. Karena evaluasi diri mengungkap dosa dan karunia kita. Alkitab mendukung dalam Mazmur 139, 23-24, "Periksalah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku, berpikir kritis dengan akal adalah karunia Tuhan untuk membedakan kebenaran batin dari ilusi eksternal. Seperti yang diajarkan dalam 1 Yohanes 4:1, kasihilah segala roh, tetapi janganlah kamu percaya akan tiap-tiap roh." Katekismus Gereja Katolik KGK 2706 menjelaskan bahwa kontemplasi diri melalui doa membuka jalan mengenal Tuhan, menghindari jebakan mayoritas yang salah. Paus Yohanes Pauls II dalam Fides et Ratio nomor 43 menegaskan bahwa akal manusia, dipandu iman, adalah alat untuk menemukan kebenaran universal di dalam jiwa. Ayat Deuterokanonika memperkaya pemahaman kita tentang pengenalan diri sebagai jembatan rohani. Dalam kitab Kebijaksanaan 7:17-22, Salomo merenungkan hikmat ilahi, Roh Kudus yang murni, mengajari segala sesuatu. Ia adalah cermin yang jernih bagi gambar Allah. Ini menggambarkan true self sebagai pantulan Tuhan yang harus ditelaah melalui akal kritis untuk menghindari keyakinan populer yang menyesatkan. Demikian pula, Sirak 3:21-24 Kitab Ben Sira menyatakan, "Janganlah engkau mencari apa yang terlalu tinggi bagimu, sebab apa yang dijadikan Tuhan, itu harus engkau terima." Deuterokanonika ini menekankan evaluasi diri yang rendah hati, bukan untuk orang lain, tapi untuk mengenal kehendak Tuhan di dalam sebuah proses berpikir kritis yang membawa kedekatan ilahi. Tobit 4:5-6 juga menasihati, "Ingatlah segala Tuhan, janganlah engkau lupa siapa yang telah menciptakanmu." Ini panggilan untuk membaca diri sendiri sebagai buku yang ditulis Tuhan. Kisah pendukung yang kuat adalah pertobatan Santo Agustinus, yang awalnya mengikuti tren filosofi Manikean dan gaya hidup hedonis populer di Roma kuno. Melalui introspeksi mendalam, membaca diri sendiri, ia menolak mayoritas dan menemukan kebenaran dalam iman Kristen. Dalam Confessions, ia menceritakan bagaimana pengenalan true self-nya yang rusak membawanya mengenal Tuhan secara pribadi, memimpinnya menjadi Bapa Gereja Besar. Kisah modernnya adalah karakteristik Thomas Merton, biarawan Trappist yang dalam buku The Seven Storey Mountain menggambarkan perjalanannya dari kehidupan sekuler ke kontemplasi. Ia menggunakan berpikir kritis untuk menelaah diri di tengah budaya 194 yang penuh ilusi, menemukan bahwa kebenaran ada di dalam doa sumur. Teladan bagaimana evaluasi diri menjadi jembatan menghasilkan karya spiritual abadi. Dasar kuat lainnya dari tradisi Katolik adalah Eksamen harian Santo Ignatius Loyola dalam latihan rohani, di mana kita merefleksikan hari untuk mengenal diri dan Tuhan, menghindari pengaruh eksternal. Konsili Vatikan II dalam Dei Verbum nomor 8 menekankan bahwa wahyu ilahi dikenal melalui akal yang kritis dan hati yang terbuka. Jadi, saudara-saudari, arahkan pembelajaran Anda ke dalam, teliti true self dengan akal yang tajam, tolak arus mayoritas, dan biarkan introspeksi membawa Anda ke pelukan Tuhan
seperti dalam Yeremia 17:9. Hati lebih licik dari segala sesuatu, tapi dengan rahmat, kita bisa membacanya untuk kemuliaan-Nya. Doa penutup, ya Tuhan, bimbinglah kami mengenal diri sejati kami sebagai jembatan kehadirat-Mu. Berikanlah hati, dan bebaskan kami dari ilusi luar. Amin.